Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kita dengan materi sistem reproduksi pada manusia. Agar kita lebih memahami materi tersebut, mari kita pelajari pembelahan sel. Apa pembelahan sel itu? Mengapa sel harus membelah? Ada berapa jenis pembelahan sel dan bagaimana tahapan-tahapan pembelahan tersebut? Mari kita pelajari video ini. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Awalnya manusia hanya berasal dari satu sel. Kemudian mengalami pembelahan sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai hingga 200 triliun sel. Tujuan pembelahan sel ada 3, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Tujuan pembelahan untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Sel bertambah banyak karena proses pembelahan. Tujuan pembelahan untuk perbaikan. Pernahkah kalian mengalami luka? Bagian tubuh yang terluka terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan kerusakan jaringan pada tubuh adalah hasil pembelahan sel. Tujuan ketiga untuk reproduksi. Reproduksi adalah ciri dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Proses pembentukan sel kelamin ini terjadi melalui pembelahan sel. Nah, sekarang kita lihat jenis pembelahan sel. Ada pembelahan mitosis dan meiosis. Mitosis terjadi pada sel-sel tubuh seperti pada sel otot, pada sel tulang, dan pada sel saraf manusia. Pada setiap sel somatif memiliki kromosom yang bersifat diploid atau 2N. Sel hasil pembelahan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan induknya. Meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Proses ini menghasilkan sel gamet, yaitu sel sperma dan sel telur. Melalui pembelahan ini dihasilkan sel anak yang bersifat haploid. Sel yang mengalami pembelahan melalui serangkaian proses yang terjadi berulang kali dari pertumbuhan ke pembelahan disebut siklus sel. Tahukah kalian, sebelum membelah secara mitosis maupun meiosis, sel mempersiapkan semua kebutuhannya dalam waktu yang sangat lama? Tahap ini disebut interfase. Interfase mempunyai 3 periode, G1 pertumbuhan primer, S sintesis, G2 pertumbuhan sekunder. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase atau disingkat PAKMAT. Profase, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan membentuk kromosom. Mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub sel yang letaknya berlawanan. Di saat bersamaan, mikrotubulus yang terlihat di antara 2 sentrosom mulai memanjang membentuk benang-benang spindle. Nukleus dan membran inti menghilang. Setiap sentromer memiliki 2 kinetokor yang menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle. Metafase, terlihat pasangan kromatid bergerak ke bidang ekuator. Anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer, sehingga terbentuk kromosom baru yang bergerak ke arah berlawanan. Membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah. Telofase merupakan tahap akhir dari pembelahan mitosis. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali.
sel telah selesai membelah dan menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom diploid atau 2N. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak yang pada masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari kromosom sel induk. Pada meiosis terjadi 2 fase pembelahan yang berulang, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Profase 1. Kromosom homolog saling berpasangan. 2 kromosom atau 4 kromatid ini membentuk kompleks sentral. Kromatid-kromatid ini bertindihan membentuk kiasma, yaitu daerah tempat kromatid bertindihan. Lalu terjadi crossing over atau pindah silang. Setiap sentromer akan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Benang-benang spindel mulai nampak terlihat jelas. Membran inti dan nukleus menghilang. Metafase diawali dengan telah nampaknya benang-benang spindel yang membentang dari kutub yang satu ke kutub yang lain. 2 kinetokor pada masing-masing sentromer kromosom melekat pada benang spindel. Pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel dengan sentromer melekat atau terikat pada benang-benang spindel. Pasangan kromatid akan bergerak ke bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bidang ekuator ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat. Anafase 1. Kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Telofase 1 menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom haploid yang terdiri atas 2 buah kromatid. Membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi sitokinesis. Tahap profase 2. Sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Metafase 2. Kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Satu ujung benang spindel melekat pada sentromer dan ujung yang lain melekat pada kutub pembelahan. Pada anafase 2 terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Telofase 2. Benang-benang spindel menghilang dan membran inti mulai terbentuk. Terjadi proses sitokinesis menghasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid. Subhanallah, betapa sempurnanya Allah menciptakan sel tubuh kita. Semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Amin. Alhamdulillah, sekian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.